Gimana caranya kalau kita jadi tulang punggung keluarga? Ini sebenarnya kita kan punya segmen, judulnya Cerita Amanah. Cerita ama? Cerita sama Ana. Oh, Ana. Sama Ana Ana. tuh kita. Segmen ini kita bikin supaya bintang tamu kita itu pulang dengan langkah yang lebih ringan. Kalau mau ada beban yang diceritakan, kita kasih solusinya gitu. Coba kan dari segmen pertama pun isinya beban lo nih. Iya kan? Sebenarnya kita udah cerita mana dari kapan tahu. Atau Dari ada tadi. satu hal lagi yang pengen lu ceritakan yang belum diceritakan sama sekali ke kita. Yang butuh kayak point of view bapak-bapak dah. Dan di podcast lain belum pernah lu ceritain Iya. sama sekali. Apa? Gimana caranya kalau kita jadi tulang punggung keluarga? Gimana caranya kalau kita jadi tulang punggung keluarga? Kayak misalnya kita jadi tulang punggung keluarga dan kita nggak bisa ngeluh. Oke. Dan kita juga nggak bisa lepas dari itu. Gimana cara kita menghadapinya? Oh. Itu mah bapak-bapak berarti. Enggak juga, enggak selalu. Maksudnya? Maksudnya kalau kita berdua relate banget karena kan kita bapak-bapak. Iya, tapi kalau kakak lebih digeprek lagi. Banyak tanggungannya. Karena kan di luaran sana. Gak cuman anak dan istri. Tapi keluarga apa lain. misalnya? Sandwich Dapur maksudnya. MBG. Dapur MBG under gua. Bukan. Apa? Petugas PPSU under gua juga semua. Bukan. Sepupu. Iya. Tante. Atau siapa yang Kan kita apa? pernah interview ini salah satunya ada di podcast kita juga permasalahan ini. Apa? Siapa? Ada salah satu bintang tamu. Narasumbernya. Iya, nggak usah kita sebutin. Gak apa-apa kalau gua mah. Kenapa nggak apa-apa? Yang dia tanya bukan nggak apa-apa atau enggak. Gimana caranya kan? caranya? Kalau lagi bontok gitu kan. Kalau menurut gue, ada waktunya untuk lu mengeluh, menyampaikan itu semua. Tapi mungkin bukan ke orang awam. Iya. Tapi lu sampaikannya ke profesional. Iya. Kayak misalnya. langsung seek help tuh. Iya itu Iya. lu butuh kayak begitu. Karena kalau lu nyampeinnya ke orang awam, bisa jadi ada persepsi dari orang awam yang dia tuh bisa mengiyakan lu atau justru mengkontra lu. Nah akhirnya gontok-gontokan di situ antara pikiran lu dengan pikirannya dia. Kalau lu ke profesional, lu tuh akan dicari tahu dulu dari awalnya gimana sampai ke endingnya tuh sekarang gimana. Jadi lu akan lebih rileks lah. Tapi butuh kayak begitu. Kakak kayak gitu gak? Iya. Alhamdulillah sih belum gitu. Belum. Ya insya Allah masih sanggup, masih kuat. Iya. Tapi emang harus ada media untuk mengeluarkan keluhannya. Dan itu sebaiknya jangan kepada orang-orang yang lo tanggung. Karena apa? Sia-sia. Ya pertama, kan ini untuk ideal ya, kondisi ideal ya. Kan siapa tahu bukan pilihan mereka untuk, karena mereka nggak punya